Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Alfi Sofian, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait bagaimana cara nyeting Mikrotik dari awal sampai kita bisa login di HP dan kita bisa voucheran langsung. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai WiFi di rumah, nah itu bisa ditambah pakai Mikrotik ya. Siapa tahu tetangganya bisa sambil beli paketan ke kita gitu. Nah, kita akan di sini saya akan praktekannya. Kebetulan di rumah pakai WiFi biasa. Terus di sini saya akan setting Mikrotik ini. Jadi nanti ambil sumber internetnya dari WiFi rumah gitu. Jadi nanti disambungin ke sini. Nah, bagi teman-teman di sini saya pakai Mikrotik LED ya, yang HP. Ini harganya murah karena ini nggak terlalu mahal lah. Dan Mikrotik ini udah ada wirelessnya, jadi kita nggak perlu ada access point kayak gitu. Jadi kita full setting di alat ini, nggak ada alat tambahan lagi gitu. Nah, mungkin sebelum kita setting langsung, di sini ada beberapa adapter ya yang mungkin harus disampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti kita di adapter 1 atau Ethernet ini kita akan pakai di satu itu buat sumber internetnya ya. Terus yang kedua kita buat colokan ke PC atau ke laptop kita. Nah, jadi terus yang ketiganya buat hotspot kita langsung pakai wirelessnya di sini gitu. Jadi teman-teman siapkan dua kabelan kayak gini, satu ke PC sambunginnya dan dicolokinnya ke Ether 2. Terus yang kabel pertama itu ke WiFi yang ada di rumah, terus ininya colok ke yang pertama. Oke. Kita langsung saja ke setting Mikrotiknya. Oke, baik, langsung saja ke tahapan ini. Kita akan langsung setting Mikrotiknya. Kita pakai aplikasi yang namanya Winbox, teman-teman. Nah, salah satu tanda bahwa Mikrotik ini belum berfungsi, nah di PC atau di laptop teman-teman ini bakal seperti ini terlebih dahulu ya. Jadi baik internet. Nah, kita langsung saja cari Winboxnya. Nah, bagi teman-teman yang belum ada aplikasinya, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Tinggal di searching aja Mikrotik atau Winbox, biasanya muncul. Jadi tergantung kebutuhan, ada yang 32 bit atau 64. Atau nanti saya bisa siapkan link buat download aplikasi ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan Mikrotik yang saya pakai ini jadi udah di reset, bahwa menandakannya IP-nya itu masih 00 dan identitasnya pun masih namanya Mikrotik. Jadi ini masih bawaan ya. Oke, langsung saja kita sambungkan, di connect. Nah, jadi tampilnya kayak gini teman-teman. Oke, kita mulai dari awal. Oke, pertama-tama kita masuk ke interface yang dimana di adapternya itu ada 4 kan. Terus yang satu ini wireless buat kita setting ke hotspotnya ya. Karena Mikrotik ini ada 4 adapter dan 1 wireless. Oke. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa Ether 1 atau adapter 1 kita ini buat ke sumber internetnya gitu. Jadi kita contoh misalkan kasih nama internet ya. Internet. Oke. Yang kedua itu LAN. Ini LAN atau ke PC. Nah, karena saya pakai PC jadi PC aja ya. Oke. Nah, terus teman-teman di sini ini belum aktif ya si LAN ini wirelessnya. Kita centang yang ini biar nanti aktif. Oke. Terus tahap selanjutnya, nah ini buat ininya bisa ganti juga sih. Tapi nanti aja ya. Selanjutnya kita ambil sumber internetnya terlebih dahulu. Kita masuk ke DHCP client. Kita klik tanda plus. Nah, ini sudah di Ether 1 ya internet. Kalau misalkan teman-teman gak di Ether 1, jadi diarahkan saja ke Ether 1 bagian internet. Nah, udah settingnya kayak gini, tinggal di oke langsung supaya muncul kayak gini. Nah, dia bakal otomatis dapat IP address-nya dari WiFi-nya gitu otomatis. Nah, terus kita masuk ke bagian DNS. Kita pakai DNS Google ya teman-teman, yang mana IP-nya 888 atau 8.8.4.4, dan ini jangan lupa di klik allow. Oke. Terus masuk lagi ke bagian firewall dan NAT.
terus klik tanda plus. Nah, bagian action kita cari yang namanya Mashkuran. Terus bagian general ini udah di bagian chain itu SR channel ya teman-teman, nggak perlu diganti. Terus yang out interface-nya bisa kita klik yang bagian internet. Oke, kalau udah gitu oke. Terus tahap selanjutnya kita masuk ke bagian IP address ya teman-teman. Nah, dikarenakan tadi yang bagian Ether 1 internet itu udah dapat IP-nya dari sumber internetnya langsung, jadi kita tambah buat ke VC dan buat nanti hotspot atau HP-HP yang nanti bisa pakai WiFi Mikrotik gitu. Oke, tinggal klik. Nah, di sini IP-nya bebas ya teman-teman, dan saya nyobain pakai yang 192.168.10.1 dan jangan lupa kita harus pakai /24. Dan ininya jangan lupa yang VC. Klik apply. Nah, dia udah bakal dapat otomatis ya IP networknya gitu. Nah, klik OK. Tambah lagi satu buat bagian yang WLAN. Contoh misalkan IP-nya juga 192.168.20.1/24. Oke, klik apply. Oke. Terus supaya nyambung ke bagian VC ini, jadi kita masuk ke bagian DHCP server teman-teman. Nah, jangan klik yang plus tapi kliknya yang DHCP setup. Dan ininya ke bagian VC. Oke, next. Ininya tadi ya yang IP network. Oh, tadi ya, jadi bukan 10 ternyata, lupa ya tadi saya. Berarti tadi IP yang ke VC itu 1.1 ya. Nah, 1.1 ya. Dan pemakaian buat setting ke VC sebetulnya nggak terlalu banyak sih. Kan ini IP-nya dari angka 2 sampai 254, kayaknya terlalu banyak deh. Kita contohin aja sampai 10 aja. Karena nggak terlalu banyak. Oke. Ini buat waktu nanti ganti-ganti IP-nya 10 menit. Oke, udah berhasil. Biasanya dia otomatis aktif atau enggak aktif, nanti kita bisa di-reboot terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang mau ngerubah ini nama Mikrotik ini, bisa ke bagian sistem identitas. Nah, ini contoh misalkan jadi Udin. Nah, oke, Mikrotik kalau di oke, nah dia otomatis jadi nama Udin. Dan ini jadi otomatis tuh, jadi aktif ya teman-teman. Nah, kalau udah aktif kayak gini, kita bisa cobain internetannya. Masuk ke sini. Contoh kita YouTube ya. Nah, berarti kayak gini udah aktif ya teman-teman. Nah, di rumah sendiri. Oke, aktif. Ya, emang wifi di rumah lemot ya teman-teman, karena lagi hujan. Nah, berarti ke VC itu udah aktif, tetapi kita belum setting ke buat hotspot buat nanti HP-HP yang pengen login pakai Mikrotik. Nah, belum disetting ya. Jadi dia harus login terlebih dahulu, masukin username dan password. Dan bagi teman-teman yang mau Mikrotiknya mau dikasih password, bisa ke bagian user. Nah, di sini kasih password ya teman-teman. Tetapi saya kayaknya enggak terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalkan ternyata nggak muncul kayak gini, terus nggak aktif, kan saya otomatis nih. Jadi teman-teman bisa masuk ke bagian sistem, nah terus di reboot terlebih dahulu teman-teman. Jadi kayak di restart dulu sih Mikrotiknya gitu. Klik yes, dia akan otomatis keluar terlebih dahulu. Nah, dia akan masuk kembali gitu. Oke, kita tungguin. Tapi kebetulan saya kan tadi langsung masuk gitu. Tapi barangkali teman-teman ini kita masuk. Tadi kan pakai ini ya, match address. Kita bisa nanti pakai IP address yang ke bagian PC ini.
Oke. Nah gitu teman-teman. Tuh dia juga langsung otomatis aktif juga. Oke, nah di sini lumayan penting juga ya, tahapan penting kita setting hotspotnya gitu. Nah kita masuk ke hotspot. Nah kita carinya yang bagian server ini. Nah kita klik yang hotspot setup ya, bukan yang tanda plus ini. Klik yang ini dan ini bagiannya ke yang LAN 1. Oke, jadi tinggal next. Tadi IP-nya yang 20.1. Oke. Dan pemakaian buat kliennya ini dari 2 sampai 254. Kebetulan buat nanti hotspot biasanya lumayan banyak juga pemakaiannya, jadi ya nggak apa-apa lah pemakaiannya segini aja. Oke, ininya udah non aja. DNS-nya pakai yang Google. Name-nya contoh misalkan www mau udin.com ini contoh aja ya teman-teman, bebas sebenarnya tapi agak harus unik juga sih. Nah ini nanti kita bikin buat login ya, jadi login wifi kita itu Mikrotik harus masukin username dan password. Nah ini di sini kita bikin terlebih dahulu. Oke, next. Nah udah berhasil. Nah teman-teman di sini juga kita diklik ya bagian server profile. Di sini kan tadi DNS-nya ini. Nah bagi teman-teman juga di bagian login bisa centang yang ini. Ini nggak perlu lah. Jadi biasa HTTP IP PAP ini kalau misalkan ada HP jadul susah masuk, nah di sini nih dicentang aja biar mudah. Terus yang match cookie ini kalau misalkan kita login nih udah aktif ternyata jauh dari jangkauan keluar, nah ketika masuk lagi jadi nggak perlu login lagi gitu. Nah ketika teman-teman tadi kan udah bikin username dan passwordnya baru satu, nah kalau misalkan teman-teman pengen nambah tinggal klik tambah aja di sini plus. Contoh misalkan username-nya user 1 dan passwordnya 123 tinggal oke. Nah kalau ini sedikit tambahan buat teman-teman, kalau misalkan nih ketika pengen masuk ke IV ini contoh teman kita nih, nah ternyata kita di waktu dia harus masuk ke wifi-nya ini cuma 2 jam, tinggal klik aja di sini. Contoh misalkan satu hari ya 24 jam gitu. Terus dia harus habisnya itu berapa giga, berarti di sini totalin. Nah, misalkan ini ya, jadi tergantung aja teman-teman mau gimana. In outnya juga bisa kecepatannya gitu. Nah, di sini di bagian user kita bisa bikin contoh misalkan namanya jangan default nih, bebas tinggal ganti aja namanya gitu. Tapi buat contoh ya udah default aja. Terus satu akun apakah tetap mau satu orang atau 2 orang? Contoh misalkan yang tadi yang admin dan passwordnya 123 itu ternyata yang akun itu bisa dipakai 2, berarti tinggal aja di sini kasih 2 gitu. Terus kecepatannya, nah di sini juga bisa atur kecepatan si akun tadi yang admin 123 itu. Contoh misalkan upload dan downloadnya itu 1 MB 1 MB. Nah jadi udah tinggal klik aja yang kayak gini, nanti akan otomatis dia kecepatannya 1 MB 1 MB. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah aktif yang login bakal kelihatan di sini. Nah di sini kita akan, kebetulan PC saya itu belum ada adapter buat wifi-nya jadi pakai LAN. Kita cobain di HP ya teman-teman. Nah sebelum cobain tadi kita baru aktifin aja terlebih dahulu. Nah kita juga harus setting nih di bagian wireless terakhir supaya sinyal Mikrotik ini akan muncul di HP. Oke. Nah klik saja 2 kali ya teman-teman. Dan di sini ininya ganti ke bagian AP bridge ya teman-teman. Dan yang ini ke yang 2 GHZ ya, 2 terakhir. Nah ini kan biasanya, nah ini namanya SSID-nya itu Mikrotik, jadi muncul nama di HP-nya itu mau nama kita atau apa gitu. Contoh misalkan si Udin lagi, Udin Wifi lah. Nah gitu ya teman-teman. Intinya default udah sebagai contoh kayak gitu aja dulu. Oke, kita cek langsung. Oke teman-teman, kita langsung saja cobain wifi-nya. Barusan kan namanya Udin Wifi ya, jadi udah muncul nih di HP. Oke, diklik aja, kita tunggu.
Nah, dia akan langsung login ya teman-teman. Nah, udah tampilan. Nah, kebetulan kita pakai yang user 1 kalau nggak salah ya. User 1 dan passwordnya itu 123. Oke. Nah, udah berhasil ya, udah kayak gini teman-teman. Nah, terhubung. Cobain kita internetan. Nah, jadi udah berhasil ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Silahkan mencoba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap teman-teman yang punya wifi rumahan ternyata pengen juga nih usaha dengan voucheran yang kayak gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.